Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Pekerja Serabutan seputar motor roda 3. Kali ini review mesin Via roda 3 muatan berat, terutama sekali akibat muatan berat. Jadi sekarang adalah kita tengok, kita periksa bagian mesin. Sekalian kita lihat periksa setelah dipakai bermuatan berat. Ini di bagian mesin ya, bukan di bagian yang berhubungan yang di bagian sasis seperti tempo-tempo dulu di video sebelumnya. Sekarang kita tengok di bagian mesin. Mesinnya sudah diturunkan, jadi saatnya untuk kita sekalian periksa saja. Oke, ini menurut pengalaman saya ya, pengalaman yang saya dapatkan. Jadi pengaruhnya banyak sekali, terutama di bagian blok silinder, piston, dan di bagian ruang pembakarannya. Sebab-sebabnya di bagian pembakaran yang menghasilkan kompresi, yang menghasilkan tenaga atau powers, sehingga akselerasinya karena sesuatu dipakai untuk bermuatan berat berpengaruh ke penghasil power. Penghasil power adalah suatu torsi yang dihasilkan di bagian blok silinder ini, blok silinder dan piston, serta dipengaruhi dari ruang bakar ini yang terdiri dari dua klep, in penghisap dan out. Ini untuk jalan keluarnya asap hasil pembakaran, yaitu menuju ke knalpot. Jadi bagian ini adalah bagian yang menyeluruh. Mungkin kalau Anda bertanya kenapa kanvas koplingnya atau bagian-bagian lainnya seperti yang di dalam sini tidak disebutkan. Karena menurut saya untuk di bagian kopling, kanvas kopling dan lain sebagainya itu dapat disiasati kita supaya bisa menjadi awet. Caranya yaitu kita harus mengerti dan memahami medan yang kita lalui, yang kita lewati setiap kita sedang bermuatan. Seperti contoh, kita harus mengenali medan jalan. Ibaratkan medan jalan yang amblas atau yang sedikit berlumpur, di jalan yang melewati rumput pun kita akan berpengaruh ya. Makanya kita harus bisa antisipasi ketika di tarikan awal. Di tarikan awal kita harus sebisa mungkin supaya jangan mesinnya jebol di bagian kanvas kopling. Menurut saya di bagian kanvas kopling ya, namanya barang yang dipakai itu berangsur-angsur ya pasti rusak juga, pasti akan menimbulkan masalah juga. Tapi dengan kita mengerti, mengetahui triknya, kita dapat antisipasi usia pakai jadi lebih panjang. Baiklah, kita lanjutkan. Kita lihat dari bagian sini dulu ya. Bagian sini dulu, bermuatan beratnya berpengaruh ke sini sebagai penghasil torsi. Ini stang seher. Kalau dirasakan begini, ini oplak.
dan ditambah karena gerak laju cepat dari sebuah pen piston ini. Pen piston di sini dapat sesuatu terjadi. Nah, ketika semua ini disatukan, ditempatkan ke posisinya, ini mengalami oblak begini ya. Setelah kita rasa-rasa begini oblak ya, ini sudah terasa sekali stang sehernya, dan dipengaruhi oleh ring piston yang menipis ya. Ini ya, ring pistonnya menipis, mengakibatkan bocornya kompresi. Akibatnya ini bisa menyebabkan suara mesin bergemuruh dan kasar. Selain itu, ditambah lagi sudah ininya oblak, sudah ininya sedikit longgar parah, ditambah piston yang bocor, ring piston yang tipis karena pemakaian, ininya yang bocor baret karena pemakaian juga, karena bisa diakibatkan telat ganti oli, mengakibatkan pembakarannya menjadi kurang bagus. Nah, pembakaran kurang bagus itu seperti ini. Dilihat dari ininya penuh kerak. Nah, diakibatkan di sini ada busi ya, busi yang kotor juga. Ini hasil pembakaran yang tidak bagus karena pengaruh akibat sering bermuatan berat. Sesuatu yang bocor bisa dari sini karena ini baret juga, sehingga terjadi gerak laju turun naik pistonnya. Fungsi dari ring piston ini sebagai penghasil kompresi dan penyapu oli tidak bisa disapu dengan bersih lagi. Akibatnya sisa yang oli yang melewati yang bocor ini, yang baret ini, lewat ke pembakaran sini. Hasilnya sisanya, akibatnya motor menjadi berasap. Itu asapnya sangat pedih sekali. Asapnya sangat pedih yang keluar dari knalpot. Itu asapnya putih. Kalau asapnya keluarnya hitam ya, keluarnya asapnya hitam, itu ada masalah dari klep ini, klep intake dari karburator, karena bocor dari sini. Ini harus di skir ulang, ini diambil. Atau bisa juga bocor selain dari blok silinder, bisa juga oli bocor dari kedua klep ini karena seal yang di dalam sini sudah bocor. Atau bisa jadi batang klep ininya atau dudukan bos yang di dalam sini, bos klep. Silahkan dicek semua. Kita tidak bisa menyimpulkan salah satu jadi kendalanya atau penyebabnya banyak sekali. Bisa juga karena packing kaleng ini mengalami ini sedikit karat begini ya, sedikit karat, bisa rembes ke sini. Oli yang tadi bocor tadi bisa masuk ke sini. Akibatnya di radiator ada semacam genangan-genangan seperti oli bercampur air ya, seperti oli bercampur minyak, seperti itu. Dia pokoknya lihat saja lah, kalau oli bercampur air berarti karena ini bocor dari blok silinder bocor. Ini bisa kemungkinannya bisa banyak, selain dari
piston baret, atau ini baret pula ditambah ini pada bocor, bisa menyebabkan oli masuk ke sini karena packing ininya sudah aus, sudah karat karena pemakaian juga. Di bagian blok silinder ada sesuatu ininya nih, akibat bermuatan berat. Ininya juga seperti baret juga. Ini saya belum pernah mengganti ini. Jadi untuk masa pakainya ini bisa kita panjang, bisa kita antisipasi pemakaiannya lebih panjang. Jadi pakai trik saja. Ini yang berhubungan ke noken as di sini ya. Noken as yang di sini nih. Ini masuk ke sana untuk menggerakkan buka tutup klep ini. Dibantu dengan sumpitan ini. Nah, sistem ini dianut oleh mesin ini, roda 3 ini adalah SOHC, jadi single open valve cylinder. Artinya untuk SOHC, single open valve cylinder, itu dia dalam satu piston menggerakkan dua buka tutup klepnya. Jadi kalau motor Anda yang DOHC, dual open valve cylinder, itu dalam satu piston dia menggerakkan katup klepnya ini, dia ada 4. Jadi seperti motor Satria, FU, pokoknya jenis-jenis yang sistemnya DOHC, dual open valve cylinder. Jadi dia untuk klep innya 2, klep X nya pun 2, jadi dual DOHC. Apalagi ya, ada lagi yang menanyakan tentang ini di bagian radiatornya. Kadang-kadang menyembur dari radiator, yang menyembur dari tabung radiator yang tandon kecil itu ya. Itu karena biasanya sih karena pemakaian awalnya dia tidak antisipasi ya. Kadang-kadang kebanyakan yang motor baru itu dijajal ketika motor baru dia harus dites bawa dengan laju sekencang-kencangnya. Menurut saya itu salah. Kalau kita melihat kembali di buku panduannya, buku panduan manualnya, itu ketika pemakaian baru, pemakaian awal, itu harus dibawa jalan pelan, keliling, karena ada sesuatu yang pastinya akan aus ketika sesuatu terjadi kekagetan di sini. Di semua gerigi ya. Terus kembali lagi, mengapa menyembur dari tabung reservoir? Namanya tabung reservoir yang tandon kecil itu ya. Menurut saya itu karena terjadi suhu panas yang berlebih, kemudian sistem sirkulasi radiator itu terjadi rembesan dari sini ya. Kompresi bocor. Menurut saya ini, kalau kompresi bocor biasanya sih dia masuk ke sini karena packing kaleng yang harus diganti ininya. Nah, masuk ke sini, akhirnya perputaran dari pompa radiator yang seiring laju kendaraan yang kencang, dia ikut kencang juga ke sini. Nah, ditambah pula didorong oleh kebocoran kompresi dari packing kaleng ini. Entah kenapa, entah bocor ya, entah ada yang renggang karena
pas pemasangan ininya tidak center atau menjadi renggang di sini, ibaratkan bocornya di sini, dia akan ditambah lagi kompresi dari pergerakan naik turun piston, menembus ke sini masuk. Nah akhirnya bocorlah, masuklah ke sini, jadi ditambah didorong, ditambah kenceng. Jadi untuk solusinya silahkan pakai, mau dicoba tutup radiatornya, ganti tutup radiatornya boleh, atau diganti ininya juga boleh. Tapi menurut saya, menurut kemungkinan lain itu bisa jadi karena overhead yang sangat berlebih ya di mesin. Bisa jadi karena ada sesuatu yang tersumbat di jalur radiator. Silahkan ya dicoba satu persatu. Review kali ini tidak begitu banyak, jadi saya hanya memperlihatkan apa yang dialami oleh motor roda 3 saya sekarang selama dipakai bermuatan berat. Jadi hanya mengalami di bagian stang sehernya oblak, ini harus dibongkar, dilakukan pembongkaran, pembelahan mesin, dibawa ke tukang bubut, diganti stang sehernya saja. Bukan hanya itu, piston dan pen pistonnya harus diganti juga karena ini mungkin sudah aus di sini ya, sehingga agak oblak-oblak gitu deh. Sininya ganti. Dan bisa juga diganti seal klepnya, daun klepnya, batang klepnya, bos klepnya sekalian. Itu saja yang terjadi di motor roda 3 saya sekarang, Pia roda 3. Untuk hal lain-lainnya saya tidak terjadi kendala ya, karena apapun caranya kita harus hati-hati. Ketika di perjalanan itu kan sesuatu bisa terjadi, akhirnya kerepotan lah yang ada. Oke, hanya seperti itu saja review mesin Pia roda 3 muatan beratnya. Tidak ada yang lain lagi, saya tidak mereview yang lainnya sebab yang lainnya masih oke, masih baik-baik saja. Terima kasih atas perhatiannya, sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.